Besar anugerah-Mu. Shalom, selamat berjumpa lagi dengan saya. Dan kali ini kita akan belajar tentang keselamatan. Ya, Oka bertanya, Pak Jonok, sudah yakin diselamatkan? Kalau boleh tahu, apa alasannya kok bisa yakin diselamatkan? Saya jawab ya, yes bro, saya yakin diselamatkan dari neraka yang mengerikan karena saya sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus sesuai kata Tuhan Yesus atau firman Allah ini ya, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, lalu Oka ini berkata, oh gitu, jadi alasan Bapak karena percaya kepada Tuhan Yesus sesuai kata firman Allah dalam Yohanes 3 ayat 16 itu ya Pak. Lalu apa artinya percaya itu Pak? Saya jawab, setiap saya khotbah tentang topik percaya, maka biasanya saya tanya dulu kepada jemaat di mana saya khotbah di situ bro. Oka ini berkata, tanya apa Pak? Saya jawab, pertama saya tanya, apakah saudara-saudara percaya kepada Tuhan Yesus? Lalu serempak jemaat menjawab, percaya. Nah kemudian saya tanya lagi, baik, saudara percaya apanya Tuhan Yesus? Jemaat mulai berbeda ya dalam menjawab ya. Ada yang berkata, ya percaya kuasanya Pak. Ada yang berkata, percaya anugerahnya Pak, dan sebagainya. Lalu saya beritahu jemaat bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus, ya percaya perkataannya atau firman-Nya, begitu. Nah jemaat mulai paham ya maksud saya. Lalu Oka berkata, oh lalu artinya percaya itu sendiri apa Pak? Saya jawab, nah hal itu saya juga tanyakan kepada jemaat bro. Ada yang menjawab bahwa percaya itu ya artinya pasrah, begitulah ya. Ada yang menjawab percaya itu artinya yang gandol gusti, ya, ini bahasa Jawa gandol gusti gitu ya. Ada yang memberi ilustrasi tentang percaya, yakni seorang sirkusman yang menyeberang lewat seutas tali, lalu para hadirin ditanya, siapa yang berani saya gendong menyeberang lewat tali ini? Maka tidak ada seorang pun yang berani ya. Lalu karena kan apalagi menyeberang pakai seutas tali saja, bawahnya kan suram ya, nggak ada yang berani tuh. Tapi tiba-tiba ada seorang anak kecil yang berani digendong. Nah setelah usai menyeberang, anak kecil itu ditanya oleh wartawan, kenapa adik kok berani digendong oleh orang itu? Jawab anak kecil itu, ya karena saya percaya pasti selamat karena dia itu adalah bapak saya. Oh, wartawan itu begitu. Nah ya, jadi banyak yang memberi arti percaya itu bro. Lalu saya beri ilustrasi tentang arti percaya itu. Lalu Oka berkata, oh bagaimana Pak? Ya, jawab saya, suatu hari saudara dari Jakarta pergi ke Bali naik mobil pribadi sama teman ya, tapi saudara tidak punya atau tidak membawa kompas atau Google Map dan sebagainya ya. Nah di tengah perjalanan saudara tersesat, apa yang saudara buat? Nah lalu jemaat menjawab, ya tanya polisi lah Pak. Saya jawab, betul, tanya polisi ya. Lalu setelah polisi memberi arahan jalan yang benar, apa yang saudara buat? Jemaat serempak menjawab, ya ikuti apa kata polisi itu Pak. Saya jawab, betul sekali. Nah itulah artinya percaya.
Ya, gampang kan? Itu artinya percaya. Jadi kalau ada orang bilang saya percaya kepada Tuhan Yesus, tapi dia tidak mau mengikuti atau mentaati apa kata Tuhan Yesus atau firman Allah, maka itu namanya pendusta. Ya, ingat itu. Lalu Oka berkata, oh, jadi artinya percaya itu adalah taat ya Pak? Saya jawab, betul sekali bro. Karena percaya itu bukan soal mulut, tapi soal hati bro. Baca firman ini ya, Roma 10 ayat 9-10. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Perhatikan itu ya. Dengan apa orang percaya? Betul, dengan hati, bukan dengan mulut ya. Artinya percaya itu adalah masalah hati, bukan masalah mulut. Paham ya? Ada banyak orang mulutnya bilang saya percaya Yesus, tapi perbuatannya kayak setan alas. Kenapa bisa seperti itu? Ya jawabnya karena orang itu cuma omdo atau omong doang. Nah, padahal hatinya jauh daripada Tuhan Yesus. Ya, itu persis seperti orang Farisi dan ahli Taurat, cuma omdo, omong doang. Ada di mana tuh? Matius 7. Kita baca ya di ayat 5-6. Karena itu orang Farisi dan ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya atau mulutnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Nah ya, perhatikan itu ya. Nah jelas ya, jadi bahwa percaya itu bukan bicara soal mulut tapi hati. Lalu Oka ini berkata, oke jelas Pak, tapi bagaimana taunya bahwa orang itu hatinya percaya kepada Tuhan Yesus Pak? Kan ada pepatah mengatakan dalam laut dapat diduga, dalam hati siapa yang tahu? Saya jawab, hehehe, kita bisa tahu orang itu hatinya percaya atau tidak kepada Tuhan Yesus. Lihat aja apakah dia itu taat atau tidak kepada firman Allah. Itu bro, gampang kan? Lalu Oka menjawab, oh gitu ya, kayak ilustrasi yang Bapak sebutkan di atas tadi ya. Saya jawab, betul bro. Nah coba kalau yang tersesat sudah dikasih tahu sama polisi arah jalan yang benar menuju ke Bali, tapi orang yang tersesat itu tidak mau mentaati petunjuk polisi itu, kira-kira menurut bro bisa sampai di Bali gak orang itu? Oka menjawab, ya jelas tidak bisa Pak, malah semakin tersesat jauh lah. Saya jawab, nah begitulah dengan orang yang tidak mau percaya apa kata Tuhan Yesus atau firman Allah itu. Lalu Oka berkata, oke jelas Pak, jadi artinya percaya adalah taat, itu ya Pak. Jadi Bapak cukup percaya kepada Tuhan Yesus saja, maka Bapak yakin selamat dari neraka ya Pak? Saya yakin Pak. Saya jawab, ya yakin bola bokin Pak Solikin tukang mesin bro. Oka berkata, wah apa itu Pak? Saya jawab, ya saya sangat yakin sekali selamat, karena saya percaya apa kata Tuhan Yesus yang tidak bisa dusta itu bro. Lalu Oka berkata, oh gitu. Tapi kan ketika Bapak sudah menjadi percaya Yesus, Bapak masih hidup di dunia ini, ya kan? Jadi apakah Bapak tidak pernah berbuat dosa? Mungkin melalui ucapan, pikiran, perbuatan, dan sebagainya. Saya jawab, nah makanya kita harus hidup oleh iman bro,
bukan hidup oleh kata kenyataan atau perasaan atau kata logika atau kata orang banyak dan sebagainya. Selama kita hidup oleh iman atau taat kata firman Allah, maka kita ada dalam kebenaran. Ya, itu ada di Roma 1 ayat 17, saya bacakan ya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sebaliknya, orang yang hidup oleh kenyataan, perasaan, otak, atau logika, kata orang dan sebagainya, maka dia ada dalam kesalahan atau dosa. Nah, ini menjawab, oh gitu. Jadi seumur hidup kita harus hidup oleh iman atau taat kata firman Allah ya Pak. Apa bisa ya Pak? Nah, saya jawab, ya bisa bro, kan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Baca itu di Markus 9 ayat 23. Lalu Ukani berkata, oh iya, saya pikir gak ada orang yang bisa Pak. Saya jawab, nah itu karena bro hidup bukan oleh iman tapi oleh otak atau pikiran bro, makanya nggak mungkin bisa. Ketika kita hidup oleh iman atau posisi orang benar, maka kapanpun Tuhan panggil, maka kita sudah siap ya. Seperti Paulus katakan di Filipi 1 ayat Filipi 12 ya, ayat 1 ya. Demikian firman Tuhan. Karena bagiku adalah Kristus dan hidup dan mati adalah keuntungan ya. Saya ulang lagi, Filipi 1 Filipi pasal 1 ayat 21 ya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kenapa mati keuntung? Jawabnya karena masuk surga ya. Kalau orang mati masuk neraka, nah itu kerugian namanya. Jelas ya? Lalu Oka berkata, oke jelas Pak. Jadi intinya Bapak yakin selamat dari neraka karena Bapak percaya kepada Tuhan Yesus ya. Saya jawab, iyalah bro, kan itu bukan kata saya, tapi kata Tuhan Yesus sendiri bro. Jadi saya hanya taat pada kata Tuhan Yesus yang tidak bisa dusta itu bro. Lalu Oka berkata, oke Pak, terima kasih buat pencerahannya tentang keselamatan. Tuhan Yesus memberkati ya Pak. Sama-sama bro.